Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke teman-teman di channel saya ini. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di dalam video terbaru saya. Dan kali ini saya akan mencoba memberikan sedikit tutorial bagaimana cara membuat konten Instagram yang menarik dan juga lebih mudah digunakan, lebih mudah dibuat gitu ya, menggunakan Canva. Jadi mungkin teman-teman udah pada tahu gitu ya bahwa banyak sekali tools ataupun platform-platform editor yang bisa teman-teman manfaatkan untuk membuat konten Instagram. Ada Photoshop, ada Photopea, apalagi ya. Kalau di ada Snapseed kalau nggak salah, ada juga. Terus ada yang online, itu yang salah satu yang paling mudah digunakan adalah Canva. Jadi Canva ini pun ada yang berbayar, ada juga yang gratis ya. Teman-teman bebas milih mau yang mana, tapi kalau buat saya sih yang gratis pun tidak masalah ya, karena fitur yang ada di gratis itu sudah cukup lengkap menurut saya dan bisa untuk support ya, setidaknya untuk membuat konten-konten di Instagram lah gitu ya. Jadi untuk pertama ini kita akan mencoba membuat konten Instagram menggunakan Canva, dan kali ini mungkin saya akan ini dulu ya, kita cek dulu Instagram apa, konten apa yang akan kita buat. Kita harus sesuaikan dulu sama niche akunnya teman-teman. Jadi jangan asal buat gitu ya, jangan asal bikin. Nah misalnya saya mau bikin tentang akun yang ada niche ini ya, niche pebisnis pintar, berarti kan ada hubungannya dengan bisnis online gitu ya, nggak akan jauh-jauh lah gitu. Bisnis online itu apa aja sih kontennya? Ada yang karusel gitu ya, kayak gini misalnya, ini karusel, atau mungkin single post kayak gini, quotes kayak gitu bisa, atau infografis bisa juga, macam-macam ya, macam-macam. Tapi di Canva mungkin kalau untuk bikin infografis rada-rada ini ya, rada-rada kompleks gitu ya. Jadi mungkin kita cari yang sederhana aja. Kita bikin misalnya apa ya, quotes aja gitu. Misalnya kita mau ATM kutipan yang viral apa nih kira-kira. Bentar ya, kita cek dulu ya di sini ya. Nah, misalnya kita mau menduplikasi konten ini ya, kita membuatnya sesuai dengan versi kita. Ini adalah quotes dari Emma Watson. Langsung aja mungkin kita bikin ya. Pertama kita pilih dulu bukan cerita, apa ya? Bentar, Instagram. Ketik aja di sini di kolom pencarian Instagram, nanti akan keluar sendiri. Kiriman Instagram, nah ini dia. Mau yang 1080 kali 1080 bisa, mau yang agak panjang juga bisa ya, tapi normalnya sih yang ini, kiriman Instagram ya. Bikin aja dulu. Ini mesti online ya teman-teman, nggak bisa nggak bisa offline gitu. Nah ini ada banyak template teman-teman bisa menggunakan juga template yang sudah ada di Canva, dan perlu diperhatikan bahwa template ini nggak semuanya gratis teman-teman ya, jadi ada yang berbayar. Jadi teman-teman harus bisa melihat gitu ya, yang mana yang gratis, yang mana yang berbayar. Ya, kalau mau bayar pun nggak masalah gitu ya, bebas-bebas aja. Ya udahlah, oke. Kalau misalnya kita udah nggak pengen yang template yang default gitu, kita bikin template sendiri, bisa langsung klik aja di tanda tambah tadi, nanti akan masuk ke bagian editor ya teman-teman. Nah di sini kita akan berkarya sebebas kita. Di bagian sebelah kiri itu ada banyak banyak opsi, ada template, ada unggahan, ada foto, ada elemen, ada teks gitu ya, macam-macam bebas. Karena di sini kita mau menduplikasi ini gitu ya, konten ini, dan juga menyesuaikan branding dari akun si pebisnis pintar tadi, maka kita bisa bikin dulu backgroundnya mungkin ya. Backgroundnya misalnya apa ya, ini kan putih nih, pebisnis pintar itu biru ini kali ya. Nah misalnya biru ini, oke, udah nih. Terus misalnya apa, fotonya kita bisa cari di Prepic teman-teman, cari di Prepic. Mungkin nggak ada kali ya Emma Watson, kita coba cari ya, Emma Watson ada nggak di sini? Kalau ada bagus sih. Ini jarang sih ada foto yang gratisan Emma Watson. Nah nggak ada kan? Nggak ada. Oke.
Kita cari di tempat lain, Unsplash mungkin. Oke, kita cek ya, Emma Watson. Oke, bentar ya, di loading. Tuh. Nah, apa malah nggak nongol? Ada nggak? Nggak ada juga sepertinya. Loh, kok cowok gitu loh. Nggak ada teman-teman. Ya, seperti memang harus cari di Google. Tapi masalahnya kalau di Google tuh ini ya, ada copyright kayak gitu. Jadi kita mesti hati-hati juga teman-teman. Emma Watson ya. Udah nggak apa deh. Untuk yang ini kita cari yang di Google aja dulu. Mana? Nah, tipsnya kalau mencari di Google teman-teman, klik alat di sini. Ini biar dapat foto dengan kualitas yang bagus ya. Ukurannya apa saja? Saya biasanya cari yang besar gitu ya. Nah, ini udah pasti HD ya, minimal ukuran ininya apanya? Pixel gambarnya itu besar. Jadi kalau misalnya dibesarin atau dikecilin tuh nggak pecah gitu. Lebih gampang untuk edit lah, kira-kira kayak gitu ya. Apa ya yang bagus yang mana ya? Banyak pilihan. Misalnya ini. Kita lihat, kita coba view image dulu. Bagus nggak? Oke, bagus ya. Nih, jadi ini tinggal diklik kanan, terus salin gambar. Kita pengen ngilangin backgroundnya ini teman-teman. Jadi biar transparan gitu. Kita pengen fokus ke gambar mukanya aja, fokus ke mukanya aja. Kita hapus backgroundnya. Nggak perlu pakai aplikasi macam-macam, cukup masuk ke remove.bg ini ya teman-teman. Remove.bg. Tadi kan udah disalin, tinggal diklik kanan pas ini sini nggak ada ya, langsung paste aja kalau gitu. Ctrl V. Ini nggak perlu disalin linknya, cukup salin gambarnya aja. Kalau di laptop mungkin lebih enak ya. Di laptop bisa langsung kayak begini. Nah, nanti otomatis si remove BG akan menseleksi wajah orang itu dan menghapus background yang ada di belakangnya. Ya kayak gini ya nanti jadinya. Ini tinggal download aja, atau mau di full image juga bisa, high res gitu ya. Misalnya kita pilih high res ya. Oh, berbayar ya kalau high res, oke. Nah, udah download biasa aja kalau gitu. Kita download biasa. Nah, kita balik lagi ke Canva ya. Nah, di Canva kita upload gambar yang tadi. Tinggal drag and drop aja. Langsung masuk ke unggahan dia. Nah, dari sini, ini kita gedein dulu kali ya. 35 deh. Gimana caranya? Nggak bisa. Nggak bisa diketik lagi. 25 kecil. 50. Udah gini lah. Nah, ini kita drag drop langsung ke sini ya. Nah, gitu. Cakep. Tinggal disesuaikan aja. Saya misalnya pengen gambar Emma Watson-nya di ujung kanan sini ya, kayak gini ya. Bisa nih. Terus kita pengen teksnya ada di sebelah kanan. Sebelah kiri ya. Nah, mungkin yang pertama kalau biasanya tuh kalau orang-orang bikin quotes-quotes kayak gitu ada ininya ya, ada watermarknya gitu ya. Kita bikin watermarknya juga kalau gitu. Bikin watermark dengan tambahkan ini aja, tambahkan judul. Ini langsung nongol di sini. Tulis aja pebisnis pintar gitu ya. Sesuaikan sama akun masing-masing. Kita kecilin sampai mungkin 20 kali ya. Karena nggak perlu gede-gede juga. Misalnya kita taruh di ujung kanan atas gitu ya, di sini atau sini deh, nggak apa deh. Nah gitu ya. Oke, nah tinggal kita tambahkan quotesnya. Karena quotesnya panjang, jadi kita nggak bisa ini ya, nggak bisa pilih font yang terlalu banyak terlalu banyak hiasannya gitu ya, terlalu banyak ornamennya. Jadi kita pilih yang nggak terlalu rame. Bisa pilih yang dari template bisa, atau mau bikin sendiri juga bisa. Misalnya ini aja deh, ini apa nih nama fontnya, kita coba cek.
Nah, ini nama fontnya Leak Spartan ya. Sama ini dong berarti. Oh enggak, ini Open Sans. Oke. Leak Spartan, ini kita drag and drop dulu. Di drag dulu posisinya biar nggak numpuk gitu ya sama gambar. Kita drag ke sini. Karena ini tulisan terlalu besar. Ini bisa dipisahkan ya, teman-teman. Ini kan grouping satu satu layer gitu ya. Bisa dipisah aja, pisah. Nah, jadi kita bisa bikin layer baru, ini baru. Nah gitu, jadi bisa dipisah. Nah cakep, taruh aja di sini, terus ganti ke namanya jadi Emma Watson ya, karena ini quotesnya milik Emma Watson, bukan punya kita. Emma Watson, anjay. Terus yang di sini ini kita kecilin ya, mungkin 65 dulu deh untuk awal-awal ya. Kita cek dulu gimana kalau 65 masuk gak? Ini menggunakan pakaian tidak bermerek dan terjangkau bukan berarti Anda miskin. Nah, itu dulu. Menggunakan menggunakan pakaian tidak bermerek dan dan terjangkau bukan berarti Anda miskin. Oke, karena ini terlalu besar, kita kecilin lagi. Klik di luar dulu biar tanda itunya hilang gitu ya. Nah, ini masih kelihatan. Nah, belum. Oke. Ini kecilin jadi misalnya berapa ya? 40 kali ya, 40 coba deh. Oke. 40 aman. 40. Terus ada quotes yang satu lagi nih. Kita biar menebalkan maknanya gitu, kita bisa membedakan mungkin ketebalan hurufnya atau besar fontnya gitu ya. Kita kopas aja, kopasnya dengan cara begini, lainnya, terus cari ini ya, duplikat. Nah, jadi kita tinggal geser ke bawah ya. Nah, cakep. Terus ini diganti dengan quotes yang tadi. Quotes yang tadi selanjutnya adalah ingatlah bahwa Anda memiliki keluarga. Untuk diberi makan. Bukan sebuah komunitas untuk dibuat kagum. Ini melegenda sekali quotesnya ini ya. Nah, gitu. Oke, dilihat dari tampilan jauhnya kayak gimana? Kayak masih agak kurang ini ya, karena hurufnya agak ini. Nah, bisa digeser sedikit. Ini bisa dikebawahin biar kelihatan lebih rapi. Nah, terus ini bisa dikatasin deh, nggak apa-apa deh. Tuh, kita bisa dikatasin. Dah. Kalau misalnya mau ditambah bisa, tambah apa lagi misalnya. Kalau yang di sini cuman gini ya, Emma Watson gitu. Udah nggak apa-apa kalau nggak mau, kalau nggak nambah nggak masalah juga sih. Misalnya kita cek lagi, kita mungkin pengen ada ornamen-ornamen yang lain gitu ya. Misalnya apa ya? Bentar ya, kita cek di Pebisnis Pintar nih. Apa ya kira-kira yang bisa ditambahin ya? Apakah logo mungkin? Apa misalnya? Kalau mau simple juga nggak masalah sebenarnya. Kayak gini doang lagi. Ya oke deh, gitu aja kali ya. Menggunakan pakaian tidak bermerek. Oh, mungkin bisa diubah warnanya, warna fontnya. Ini misalnya kita ganti jadi warna hitam, bagus nggak ya? Wih, jadi jelek ya? Kuning, apa kuning? Kuning jadi jelek. Oh, oke nih, bagus nih. Nah, gini aja nih. Oke. Ini sesuai selera masing-masing aja ya teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang agak kurang suka sama perpaduan warnanya, nggak apa-apa. Bebas aja, di sini kita punya taste masing-masing gitu ya, punya selera masing-masing. Jadi saya nggak memaksakan teman-teman harus mengikuti dengan cara yang sama seperti ini. Cuman kita bebas berkreasi gitu ya, karena
Kalau kata mentor saya tuh kreativitas itu bisa tanpa batas gitu ya. Jadi nggak perlu harus 100% harus sama dengan pakem yang ada gitu ya. Bisa berkreasi seluas-luasnya, sebebas-bebasnya, asal masih dalam koridor yang sopan dan beretika gitu ya, anjay. Misalnya kayak gini, udah nih, udah beres nih. Ya udah, tinggal di ini aja. Tinggal di save gitu ya. Misalnya udah selesai nih. Gambarnya misalnya kurang gede, udah gedein gitu. Nah, gitu misalnya. Udah deh, jadi satu konten. Easy. Easy banget. Tuh. Canva emang keren ya. Bisa bikin konten secara cepat dan bagus gitu ya. Estetik lah istilahnya, anjay, estetik. Apalagi udah misalnya kayak gitu. Beres ya. Udah deh, nggak apa-apa deh. Ini aja dulu awal-awal ya. Oke, tinggal diunduh, terus pilih. Saya sih biasanya JPG biar nggak terlalu besar filenya. JPG, unduh deh. Tinggal tunggu diupload. Nah, cakep. Gitu ya teman-teman. Jadi gampang banget untuk bikin konten Instagram di Canva. Ya teman-teman tinggal ikutin aja step by stepnya. Secara umum step by stepnya kayak gitu ya. Jadi teman-teman bisa explore sendiri nanti di Canva-nya kira-kira bisa diapain aja sih ininya gitu ya. Fitur-fiturnya yang ada di dalam sini tuh bisa diapain aja gitu. Bisa dikreasikan sebebas mungkin lah. Tapi kalau misalnya yang gratis ya tentu ada batasan-batasannya ya. Teman-teman nggak bisa terlalu ini juga. Terlalu bebas banget gitu ya. Tapi kalau menurut saya sih yang gratisan pun worth it karena banyak fitur yang bisa dimanfaatkan, masih banyak. Kalau misalnya teman-teman nih masih mau pengen mendalami Canva itu kayak gimana sih desainnya gitu ya, atau mungkin pengen belajar lebih dalam tentang Canva atau desain grafis menggunakan Canva, kebetulan nih kemarin baru ketemu kelas gitu ya yang bisa teman-teman ikutin untuk memperdalam ilmunya tentang Canva ya, dan bisa ngulik lebih dalam, lebih lanjut gitu, lebih detail tentang Canva di Canva Mastery namanya teman-teman. Jadi teman-teman ketik aja bit.ly/mastery Canva di browsernya, atau mungkin nanti klik aja di link di deskripsi atau di bio nanti ya. Nanti akan saya taruh. Nanti cari aja Canva Mastery bit.ly/mastery Canva. Jadi teman-teman tinggal buka aja di sana dan akan terlihat materi-materi apa saja yang akan dibawakan dan akan teman-teman bisa pelajari gitu ya. Ini masih coming soon karena akan dibuka pendaftarannya pada tanggal 26 Oktober 2020. Jadi misalnya teman-teman nonton video ini sebelum tanggal 26 Oktober berarti teman-teman harus nunggu dulu. Gak apa-apa, di bookmark aja dulu alamat yang tadi bit.ly/mastery Canva, atau mungkin nanti langsung cek aja di YouTube saya ini, nanti klik link di pinned comment atau di deskripsi. Nah, materinya apa aja? Ini dia materinya teman-teman, silakan bisa dilihat sendiri. Ini ada promo-promo gratisnya, mungkin teman-teman kalau mau dapetin gratis bisa langsung hajar aja di sini ya. Nah, yang pertama ada di Canva Master ini ada 7 modul ya teman-teman. Jadi modul pertama itu perkenalan kayak biasa ya. Jadi sebelum kita belajar kita harus tahu dulu tools yang kita gunakan tuh apa, terus kita tuh belajar nantinya kayak gimana gitu ya. Ini modulnya perkenalan, apa aja itu Canva dan bla bla bla. Terus content creation, nah ini masuk ke teknisnya, gimana cara bikin Instagram story, bikin IG story, highlight icon Instagram story, bikin carousel di Instagram gitu ya. Konten kuis, konten promosi, konten quotes kayak punya saya tadi itu konten quotes namanya. Konten testimoni ada juga, bikin konten puzzle, template akun publik gitu ya. Ada 9 video di modul kedua, terus di modul ketiga ada 2 video tentang logo creation. Jadi teman-teman nggak perlu ribet lagi. Mungkin kalau misalnya mikir mau bikin logo apa kira-kira gitu ya, di Canva Mastery sudah ada. Jadi disediakan 2 video tentang bagaimana cara membuat logo dan jenis-jenis logo itu apa aja gitu ya. Terus yang keempat coloring. Nah ini penting juga. Seperti saya ini nggak tahu sama sekali tentang pewarnaan itu kayak gimana, palet itu kayak gimana, warna sekunder, warna primer, aduh ribet ya. Kalau teman-teman mau belajar mendalami coloring gimana, nah ini tempatnya ada di modul keempat di Canva Mastery.
Ada 2 video tentang referensi warna dan menggunakan palet warna. Di modul kelima, teman-teman yang pengen berkecimpung di dunia YouTube atau mungkin sudah berkecimpung gitu ya, pengen mendalami desain grafisnya tentang YouTube, di Canva Mastery juga ada disediakan 2 video tentang bagaimana membuat intro dan outro YouTube, juga membuat thumbnail di YouTube gitu ya, yang video-video cover video yang ada di YouTube kayak punya saya itu, yang kuning-kuning kayak gitu-gitu. Nah, itu bisa dipelajari di Canva Mastery. Terus di modul ke-6 ada Snapchat Creation. Nah, ini agak menarik ya, karena di luar dari kebiasaan media sosial yang lain gitu ya. Di Canva Mastery diajarin gimana caranya bikin Snapchat Creation. Ada 2 video di modul 6. Dan terakhir di modul 7 itu ada 3 video tentang video creation. Nah, gimana caranya bikin video di Canva, teman-teman. Nah, ini di sini diajarin. Ini teman-teman harus wajib banget kalau misalnya pengen bikin video tanpa ribet gitu ya. Ya udahlah, pakai Canva aja gitu ya. Langsung daftar di Canva Mastery dan lari langsung ke modul 7 untuk belajar tentang video creation-nya. Ini contoh-contohnya yang sudah di hasil desain Canva, ikut Canva Mastery gitu ya. Tuh, cakep-cakep ya, bisa diikutin. Nah, kalau teman-teman yang nonton video ini sebelum tanggal 26 Oktober akan dapat kesempatan, jadi gak semua, dan kesempatan untuk bisa mengakses Canva Mastery secara gratis dan juga ikut gratis Zoom webinar ya. Di webinarnya bisa ikut gratis. Jadi langsung aja teman-teman ikutin aja langkah-langkahnya. Pertama, kasih komentar gitu ya di sini, bagaimana Canva Mastery bisa membantu bisnis Anda. Terus nanti masukin email. Nah, emailnya di sini gitu. Ini Mas Aditya Tri dan Mas Alun gitu ya, yang orang yang bikin Canva Mastery ini ya. Teman-teman bisa langsung ini aja, daftar aja. Kalau misalnya teman-teman melihat video ini setelah tanggal 26, berarti teman-teman mau nggak mau harus daftar gitu ya. Ada biaya pendaftar, ada investasinya lah gitu. Tapi nggak mahal karena cuma 1 kali bayar aja. Teman-teman bisa mendapatkan semua aksesnya selamanya. Ini bisa diakses kapanpun, dimanapun gitu ya. Nggak tergantung jam, nggak tergantung waktu, tempat. Mau pakai laptop, handphone, terserah, bebas. Kalau di Canva Mastery semuanya 1 kali bayar, langsung dapat semuanya gratis langsung gitu ya. Oke, mungkin sekian dulu video tentang pembuatan konten Instagram menggunakan Canva. Kalau misalnya teman-teman ada kendala lain tentang membuat konten media sosial, boleh tulis di kolom komentar apa aja kendalanya. Mungkin nanti saya bisa bantu untuk buatkan video yang lain. Kalau misalnya teman-teman ada kritik dan saran tentang channel ini, boleh dituliskan di kolom komentar juga. Follow juga Instagram saya di @radiannr ya, ini ya. Radian NR. Loh, belum tertulis. Mana? Nah, ini nih. Radian NR ya. Nah, cakep. Silahkan di-follow. Ini khusus buat teman-teman yang tertarik untuk mendapatkan penghasilan melalui bisnis online. Bisa disimak-simak kontennya yang ada di sini gitu ya. Dan teman-teman bisa juga request materi apa aja yang pengen dibahas di Instagram. Nanti insya Allah kalau misalnya saya tahu, saya akan bahas ya. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.